Coba bayangkan situasi ini sebentar ya. Anda lagi duduk santai, mungkin sedang fokus mengerjakan sesuatu yang penting banget, atau sekedar menikmati secangkir kopi hangat. Momen yang tenang gitu ya. Nah, iya, momen tenang. Terus tiba-tiba layar ponsel di atas meja Anda menyala, ada bunyi ping kecil atau mungkin getaran singkat. Dan refleks tangan kita langsung jalan. Betul sekali. Dalam hitungan detik, tanpa Anda sadari, tangan Anda sudah meraih ponsel itu. Perhatian Anda yang tadinya utuh 100%, kini langsung terpecah. Anda mengecek notifikasi, membalas satu pesan cepat, lalu entah bagaimana ceritanya Anda malah menghabiskan 15 menit berikutnya menggulir layar tanpa tujuan yang jelas. Terdengar familiar kan? Sangat familiar. Saya yakin hampir semua orang pernah mengalaminya. Lalu ingin belajar dan sangat menghargai efisiensi waktu, Anda pasti benci perasaan ketika perhatian Anda seolah dibajak oleh perangkat di genggaman Anda sendiri. Nah, sesi bedah tuntas kita kali ini dirancang khusus untuk Anda. Di hadapan saya saat ini ada tumpukan artikel, kerangka kerja konseptual, dan catatan penelitian yang semuanya mengerucut pada satu ide besar. Asketisme digital ya. Tepat, asketisme digital atau digital asceticism. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita hari ini bukan untuk membicarakan cara membuang ponsel pintar Anda ke dasar laut atau mengajak Anda pindah ke kabin terpencil di tengah hutan. Misi kita adalah mencari tahu bagaimana merebut kembali kendali, berhenti menjadi budak notifikasi, dan mengubah perangkat digital yang manipulatif ini kembali menjadi ya sekedar alat bantu fungsional. Mengembalikan fungsinya yang murni. Benar. Dan untuk membantu mengurai semua kerumitan ini, saya sudah ditemani oleh sang pakar di sini. Tujuan kita hari ini sederhana, tapi krusial, memastikan bahwa teknologi melayani nilai-nilai kehidupan Anda, bukan sebaliknya. Saya sangat antusias bisa membedah tumpukan materi ini bersama Anda. Saya rasa hal pertama yang perlu kita luruskan, karena kata asketisme itu sendiri sering disalahpahami ya, adalah bahwa ini bukanlah gerakan fobia teknologi. Kita hidup di tahun 2026. Iya, sudah mustahil lepas sepenuhnya. Betul. Bersikap anti-teknologi secara ekstrim dan membuang semua perangkat digital itu tidak akan menjadikan Anda seorang pertapa suci yang tercerahkan. Itu kemungkinan besar hanya akan membuat Anda kesulitan berinteraksi dengan dunia modern atau bahkan kehilangan pekerjaan Anda. Jadi ini bukan soal membenci teknologinya ya. Sama sekali bukan. Inti dari asketisme digital sebenarnya adalah penolakan secara sadar terhadap apa yang disebut di materi kita sebagai kerakusan digital atau digital gluttony. Ini adalah sebuah pergeseran pola pikir. Kita ingin bertransisi dari kondisi di mana perangkat Anda mengendalikan rutinitas Anda menuju kondisi di mana Anda menggunakan perangkat tersebut murni karena ada kebutuhan fungsional. Berarti ini murni soal niat. Ada satu konsep dari catatan yang kita pelajari hari ini yang menurut saya sangat menarik untuk mendefinisikan niat tersebut, yaitu perbedaan mendasar antara alat dan lingkungan. Jujur saja selama ini saya menganggap ponsel pintar ya sekedar alat. Tapi sepertinya pendefinisiannya tidak sesederhana itu kan? Tepat sekali. Dan distingsi filosofis ini sangat penting untuk dipahami. Coba kita pikirkan tentang sebuah palu. Palu adalah sebuah alat. Anda mengambil palu tersebut dari kotak perkakas dengan niat yang sangat spesifik. Misalnya untuk memaku bingkai foto ke dinding. Palunya tidak minta diperhatikan kan? Nah, itu kuncinya. Palu itu tidak bergetar di dalam kotak perkakas untuk meminta perhatian Anda. Ia diam. Ia menunggu Anda. Dan ketika tugas Anda selesai, Anda meletakkannya kembali. Sebaliknya, yang namanya lingkungan seperti beranda aplikasi atau feed media sosial itu beroperasi dengan cara yang sangat berbeda. Dia hidup. Ya, iya, tidak menunggu Anda secara pasif. Lingkungan digital ini dirancang secara aktif untuk mengelilingi Anda, memanggil Anda, menuntut perhatian Anda terus-menerus, dan pada akhirnya secara halus membentuk cara Anda berpikir dan merespon dunia. Tujuan utama dari asketisme digital adalah mengambil lingkungan yang tanpa batas ini dan memaksanya kembali menjadi wujud sebuah alat. Wah, coba Anda resapi itu sebentar. Lingkungan yang secara pasif membentuk Anda. Sebagai pendengar yang sangat menghargai efisiensi dan fokus, Anda tentu tidak ingin kapasitas mental Anda dipanen oleh sistem yang sengaja didesain untuk membuat Anda lupa waktu.
Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Catatan riset kita menyebutkan bahwa perusahaan teknologi raksasa menghabiskan miliaran dolar untuk memastikan produk mereka benar-benar tanpa friction. Frictionless. Benar, frictionless. Tidak ada hambatan sama sekali. Semuanya mulus otomatis. Dari satu video langsung memutar video berikutnya tanpa kita minta. Jadi kalau masalah utamanya adalah ketiadaan friksi, solusinya terdengar sangat berlawanan dengan intuisi kita. Kita harus sengaja menciptakan hambatan. Iya, kita harus mempersulit diri kita sendiri. Begitulah logikanya. Salah satu strategi reintroduksi friction yang paling efektif adalah mengubah layar ponsel Anda menjadi hitam putih atau mode grayscale. Kita harus menyadari bahwa para pengembang aplikasi modern itu mempelajari psikologi kasino secara mendalam. Mereka mendesain aplikasi persis seperti mesin slot. Mesin slot di genggaman kita. Persis. Ada warna merah cerah pada lencana notifikasi yang memicu urgensi, ada efek animasi saat Anda menarik layar ke bawah untuk merefresh feed, itu semua dirancang untuk memicu pelepasan dopamin di otak. Dengan mematikan warna dan mengubah layar menjadi abu-abu pudar, Anda secara harfiah mematikan sistem penghargaan visual di otak Anda. Layar ponsel Anda menjadi tidak menarik, menjadi sangat membosankan. Saya harus ngaku, saya pernah mencoba mode grayscale ini selama beberapa hari, dan sejujurnya itu sangat menyebalkan. Aplikasi peta navigasi jadi sulit dibaca, dan melihat foto di galeri jadi kehilangan maknanya sama sekali. Pertanyaan saya, apakah tujuannya memang membuat ponsel kita jadi tidak bisa digunakan sama sekali? Tentu tidak. Tujuannya bukan untuk merusak fungsionalitas, melainkan untuk memutus siklus trance atau hipnosis digital. Jika Anda memang butuh melihat foto atau menggunakan peta, Anda bisa mengembalikan warnanya untuk sementara. Oh, jadi dikembalikan saat butuh saja? Betul. Tapi, dengan membuat default atau pengaturan dasar layar Anda abu-abu, Anda tidak akan secara tidak sadar membuka Instagram dan terjebak menggulir layar selama 30 menit. Karena melihat foto abu-abu itu tidak memberikan lonjakan dopamin yang dicari oleh otak Anda. Otak Anda akan berkata, oh ini membosankan, mari kita lakukan hal lain. Masuk akal. Ini tentang memutus reaksi otomatis kita ya. Selain warna layar, di sumber kita juga ada taktik friksi fisik seperti aturan di luar pandangan. Ada satu studi yang dibahas dalam catatan kita yang menemukan bahwa sekedar memiliki ponsel di atas meja, bahkan jika posisinya terbalik dan dalam mode senyap, itu sudah cukup untuk menurunkan kapasitas kognitif kita secara signifikan. Karena otak kita terbebani ya. Betul, otak kita secara bawah sadar harus terus-menerus mengeluarkan energi untuk menahan godaan mengambil ponsel itu. Solusinya ya jauhkan secara fisik, masukkan ke laci di ruangan yang berbeda. Dan ada satu lagi aturan friksi yang menurut saya paling ekstrim. Keharusan untuk log out atau keluar dari setiap aplikasi media sosial setelah selesai menggunakannya. Kenapa kita harus menyiksa diri dengan mengetik kata sandi setiap kali mau masuk? Konsep logout itu bersandar pada prinsip perlambatan impuls. Ada sebuah kutipan brilian dari filsuf abad ke-17, Blaise Pascal, yang disoroti dalam analisis kita ini. Ia mengatakan bahwa hampir seluruh penderitaan manusia berakar pada satu hal, ketidakmampuan manusia untuk duduk diam sendirian di dalam sebuah ruangan. Wow, itu sangat relevan dengan zaman sekarang. Sangat. Saat ini, perangkat digital adalah pelarian utama kita dari duduk diam tersebut. Ketika kata sandi Anda tersimpan secara otomatis, jarak antara rasa bosan dan hiburan digital adalah 0 detik. Tapi bayangkan jika Anda harus mengetik kata sandi 16 karakter yang berisi huruf besar, angka, dan simbol secara manual setiap kali Anda ingin membuka media sosial. Proses itu membutuhkan waktu, mungkin 5 hingga 10 detik. 10 detik yang terasa seperti selamanya saat kita sedang gelisah pengen ngecek sesuatu. Tepat. Dan dalam jeda 5 hingga 10 detik itulah keajaiban terjadi. Jeda itu memberikan waktu yang cukup bagi korteks prefrontal di otak Anda, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran logis dan pengambilan keputusan sadar, untuk menyala. Saat jari Anda baru mengetik karakter ke-8 dari kata sandi, otak rasional Anda akhirnya punya kesempatan untuk menyela dan bertanya. Tunggu dulu, apakah saya benar-benar ingin mengecek ini sekarang? Ya. Apakah ini hal yang paling penting untuk saya lakukan di momen ini? Seringkali jawabannya adalah tidak, dan Anda akhirnya meletakkan ponsel itu kembali. Anda mengembalikan kedaulatan atas perhatian Anda hanya dengan menciptakan friksi 10 detik. Membangun penghalang buatan untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Menarik sekali.
Jika kata sandi 16 karakter membantu kita mengerem impuls di tengah hari, bagaimana dengan waktu di mana pertahanan mental kita berada di titik paling lemah? Saya membaca dengan seksama bagian tentang pagi analog atau the analog morning. Idenya adalah melindungi 60 hingga 90 menit pertama setelah kita bangun tidur dari paparan layar apapun. Mengapa pagi hari ini begitu krusial sampai harus dijaga seketat itu? Yang menakjubkan di sini adalah bagaimana neurologi menjelaskan fenomena ini. Saat Anda baru saja bangun tidur, gelombang otak Anda belum sepenuhnya sadar. Anda masih transisi dari kondisi tidur menuju gelombang alfa. Kondisi alfa ini adalah sebuah sweet spot. Pikiran Anda sedang dalam keadaan tenang, sangat reseptif, jernih, dan sangat rentan terhadap sugesti. Momen yang sempurna untuk merenung ya? Betul, ini adalah momen terbaik untuk memikirkan ide-ide besar. Namun apa yang terjadi jika hal pertama yang Anda lakukan saat membuka mata adalah meraih ponsel dan mengecek email pekerjaan? Atau melihat berita yang mempolarisasi di media sosial? Kita langsung panik. Saya tahu persis rasanya. Jantung langsung berdegup lebih kencang. Benar sekali, Anda secara instan dan brutal memaksa otak Anda melompat dari kondisi alfa yang tenang langsung ke gelombang beta tingkat tinggi yang syarat stres. Sistem saraf simpatik Anda terpicu. Secara psikologis, hari Anda telah dibajak. Sejak detik itu, narasi hari Anda tidak lagi ditentukan oleh niat Anda sendiri, melainkan dibingkai oleh kepanikan, tuntutan eksternal, dan agenda orang lain. Mempertahankan pagi yang analog adalah cara Anda melindungi batas teritorial mental Anda sebelum dunia luar masuk dan mengacaukannya. Itu perspektif yang luar biasa tajam. Kita menyerahkan kendali atas hari kita bahkan sebelum kaki kita menyentuh lantai. Selain batasan waktu di pagi hari, literatur ini juga sangat menekankan pentingnya batasan spasial atau ruang fisik di dalam rumah. Ada sebuah frasa yang sangat membekas bagi saya, menghadirkan ponsel di meja makan disebut sebagai sebuah kebocoran spiritual. Itu istilah yang kuat sekali. Ya, spiritual leak. Maksudnya, ketika Anda sedang makan bersama keluarga atau teman, lalu ada satu ponsel tergeletak di meja, ponsel itu secara aktif menyedot energi dan kedalaman interaksi di ruangan tersebut, meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Ia merampas kehadiran kita di dunia nyata. Begitu juga dengan kamar tidur. Menyingkirkan layar dari kamar tidur adalah garis pertahanan terakhir untuk melindungi kualitas tidur Anda dari cahaya biru dan melindungi ruang keintiman. Dan jika kita memperluas konsep perlindungan ruang ini, kita akan sampai pada gagasan sahabat digital. Ini adalah latihan mingguan di mana Anda mengambil komitmen penuh selama 24 jam, atau jika itu terlalu drastis, mulailah dengan setengah hari di akhir pekan untuk benar-benar offline tanpa layar sama sekali. Tujuannya bukan semata-mata beristirahat, melainkan melakukan detoksifikasi sistem saraf dari beban kognitif yang kronis. Saat melakukan praktik ini, ada satu jebakan yang sering membuat orang gagal, dan riset kita memberikan solusinya melalui aturan satu tegukan atau one sip rule. Relevan, sama halnya saat orang berpuasa, makanan puasanya batal saat mereka mengambil satu gigitan pertama. Di dunia digital, puasa Anda batal pada satu tatapan pertama ke layar, bukan? Karena kita sering membodohi diri sendiri dengan berkata, saya cuma mau ngecek satu pesan WhatsApp dari teman, dan tahu-tahu 1 jam menguap begitu saja. Lalu bagaimana kita bisa menangkal dorongan impulsif yang sangat kuat itu? Dorongan itu nyata, dan Anda akan merasakannya hampir seperti gejala putus zat. Saat impuls untuk hanya mengecek sebentar itu datang menyerang, Anda harus membalikannya secara fisik. Itulah aturan satu tegukan. Jangan mengambil tegukan digital. Ganti dengan tegukan fisik. Ambil segelas air putih, sungguhan, minumlah 1 teguk secara perlahan, dan secara sadar alihkan pandangan Anda keluar jendela. Harus sefisik itu ya? Harus. Perhatikan awan, perhatikan daun yang bergerak, rasakan air mengalir di tenggorokan Anda. Tindakan fisik dan sensorik ini berfungsi sebagai pemutus sirkuit atau circuit breaker. Ini menyela rutinitas kebiasaan di otak Anda dan menarik kesadaran Anda kembali ke tubuh fisik Anda, menjauh dari tarikan lubang kelinci algoritma. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Mengapa kita sampai butuh taktik pertahanan seperti minum air putih hanya untuk menghindari layar ponsel? Ini membawa kita ke sebuah realitas yang agak menyedihkan tentang manusia modern. Kita sangat ketakutan pada waktu kosong. Coba Anda ingat-ingat lagi.
Kapan terakhir kali Anda berdiri di dalam lift? Atau mengantri kopi? Atau mari kita jujur, sedang berada di toilet tanpa mengeluarkan ponsel dari saku? Hampir tidak pernah kan? Iya, jeda 30 detik saja sudah terasa tidak tertahankan. Kita punya refleks untuk selalu membunuh kebosanan seketika itu juga. Itu adalah titik kritis dari seluruh permasalahan ini. Karena masyarakat modern melihat kebosanan sebagai sebuah malfungsi, sesuatu yang salah dan harus segera diperbaiki dengan hiburan tanpa henti. Padahal, dari sudut pandang psikologi kognitif, kebosanan adalah instrumen biologis yang sangat penting. Bukan sebuah kelemahan ya? Bukan sama sekali. Kebosanan bukanlah kelemahan, melainkan tanah yang paling subur untuk memelihara kreativitas. Otak Anda mengonsumsi data dalam jumlah masif setiap harinya. Jika Anda terus-menerus menjejalkan stimulasi eksternal ke dalamnya, dari pagi hingga malam, otak tidak pernah memiliki waktu mati atau downtime yang dibutuhkan untuk memproses informasi tersebut. Ia tidak punya ruang untuk menghubungkan titik-titik dari konsep yang terpisah, atau menyintesis pengalaman Anda menjadi sebuah kebijaksanaan. Ini mengingatkan saya pada referensi filsuf Arthur Schopenhauer dalam materi ini. Dia percaya bahwa ruang mental yang kosong itu sangat esensial untuk membebaskan kita dari siklus hasrat yang tiada ujung. Untuk Anda yang sedang mendengarkan ini, pikirkan tentang momen aha yang pernah Anda alami. Entah itu ide brilian untuk proyek kerjaan atau solusi untuk masalah pribadi Anda. Kapan ide itu muncul? Pasti saat Anda sedang mandi, saat sedang menyetir dalam diam, atau saat berjalan kaki tanpa mendengarkan apa-apa. Momen pencerahan itu tidak pernah datang saat Anda sedang men-scroll TikTok ya? Tepat, ide hebat butuh keheningan untuk bisa terdengar. Sangat presisi. Dan itu berarti, menahan diri untuk tidak mengeluarkan ponsel saat Anda sedang mengantri di kasir swalayan bukanlah hal yang sepele. Itu adalah bentuk latihan disiplin mental tingkat tinggi. Anda sedang melatih kembali toleransi otak Anda terhadap kebosanan. Siapa sangka mengantri di kasir tanpa main ponsel bisa disetarakan dengan latihan fokus tingkat tinggi. Baiklah, mari kita beralih ke strategi yang lebih sistematis dari materi kita. Selain menciptakan friksi dan merangkul kebosanan, ada rekomendasi kuat tentang melakukan kurasi kejam terhadap arus informasi kita. Tujuannya adalah menciptakan diet digital yang tinggi sinyal, rendah kebisingan. Ruthless curation. Iya, maksudnya kita harus proaktif membersihkan lingkungan kita. Langkahnya cukup brutal, tapi perlu berhenti mengikuti atau unfollow akun apapun yang secara konsisten memicu kemarahan, kecemasan, atau membuat Anda membandingkan diri secara negatif. Berhenti berlangganan dari semua newsletter yang tidak Anda buka dalam sebulan terakhir. Dan yang terpenting, matikan semua notifikasi di ponsel Anda, kecuali panggilan telepon atau pesan langsung dari manusia nyata. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, proses kurasi kejam ini sejalan dengan filosofi mengadopsi kembali alat bodoh atau dumb tools. Perangkat pintar kita hari ini terlalu pintar. Mereka melacak kita dan menginterupsi kita. Asketisme digital menyarankan kita untuk melakukan degradasi teknologi pada area-area tertentu demi mendapatkan kembali kedamaian. Gunakan jam waker fisik berdering di meja samping tempat tidur Anda, alih-alih menggunakan ponsel sebagai alarm. Supaya kita tidak tergoda buka ponsel pas bangun ya. Kenapa? Karena saat Anda mematikan jam waker fisik, jam itu tidak akan menyuguhkan notifikasi 3 email pekerjaan darurat yang masuk pukul 4 pagi. Dan jam waker fisik tidak punya aplikasi berita yang bikin kita stres sebelum sikat gigi. Persis. Contoh lainnya, pertimbangkan untuk membaca buku cetak berbahan kertas alih-alih membaca lewat e-reader atau tablet. Ini bukan sekedar preferensi estetika atau nostalgia masa lalu. Secara neurologis, ketiadaan cahaya biru dari layar dan adanya sensasi taktil dari kertas secara harfiah mengubah cara otak Anda memproses, memetakan dan mempertahankan informasi dari buku tersebut. Lalu, gunakan buku catatan kertas dan pena untuk brainstorming. Kembali ke analog. Iya. Menulis dengan tangan secara inheren jauh lebih lambat daripada mengetik. Dan pelambatan kognitif inilah yang sebenarnya kita cari. Memperlambat proses mekanis memberi waktu bagi pikiran Anda untuk menggali lebih dalam. Memperlambat kecepatan untuk mendapatkan kedalaman. Luar biasa. Tapi ada satu hal yang mengganjal nih. Katakanlah saya sudah melakukan semua ini. Saya menghapus aplikasi hiburan, saya mematikan warna layar, saya pakai jam waker fisik, saya tiba-tiba punya sisa waktu kosong 4 jam setiap harinya yang biasanya saya pakai untuk berselancar di internet. Menurut materi ini, ada hukum alam yang menyatakan bahwa alam membenci ruang hampa.
Nature abhors a vacuum. Betul. Kalau saya biarkan waktu 4 jam itu kosong melompong, kemungkinan besar saya hanya akan bertahan 3 hari sebelum akhirnya mengunduh kembali semua aplikasi itu, karena saya tidak tahan dengan kegelisahannya. Apa solusinya? Itulah mengapa asketisme digital tidak akan pernah berhasil jika hanya didasarkan pada pengurangan. Ia harus melibatkan prinsip penggantian. Ketika Anda mengamputasi sebuah kebiasaan konsumsi digital yang masif, Anda menciptakan sebuah lubang besar di rutinitas dan pasokan dopamin Anda. Anda harus secara sengaja dan proaktif mengisi lubang tersebut dengan tindakan penciptaan atau aktivitas manual yang berakar di dunia nyata. Berarti kita butuh jangkar fisik untuk menahan kita agar tidak terseret kembali ke dunia maya. Tepat sekali. Begitu Anda berhenti mengonsumsi secara pasif, Anda harus mulai berpartisipasi secara aktif. Lakukan sesuatu yang melibatkan tangan Anda dan menuntut perhatian penuh Anda. Entah itu komitmen untuk menulis 200 kata setiap malam di jurnal fisik Anda, membaca karya sastra klasik yang menantang pikiran, berkebun di halaman, memasak resep baru dari bahan mentah, atau merakit furnitur kayu. Sesuatu yang nyata. Ya, hobi-hobi fisik dan berwujud nyata inilah yang menggantikan ilusi pencapaian di dunia digital dengan rasa kompetensi dan kepuasan sejati di dunia nyata. Mengejar kepuasan sejati bukan sekedar pelarian digital. Baik jika kita tarik benang merah dari seluruh penjelajahan ekstensif kita hari ini, esensinya menjadi sangat jernih. Asketisme digital, pada tingkat yang paling fundamental, bukanlah tentang mencatat rekor seberapa lama Anda sanggup puasa internet, atau seberapa bersih home screen ponsel Anda. Ini adalah tentang sebuah transformasi identitas. Betul, perubahan dari dalam. Ini tentang mengubah diri Anda dari sekedar konsumen reaktif yang perilakunya disetir secara halus oleh deretan kode algoritma, menjadi sosok agen aktif yang memegang kemudi atas waktu dan perhatiannya sendiri. Ini tentang mendesain arsitektur keseharian Anda sedemikian rupa sehingga Anda kembali memiliki kapasitas untuk melakukan single tasking fokus sepenuhnya pada satu hal di satu waktu. Karena di tengah era di mana setiap layar berteriak meminta perhatian, kemampuan untuk mempertahankan fokus yang mendalam adalah sebuah kekuatan super. Ini mungkin keterampilan manusia yang paling langka dan paling berharga di abad ini. Saya sangat setuju. Dan bagi Anda yang mendengarkan, prinsip utamanya sangat sederhana ukurannya, adalah kemerdekaan Anda. Penguasaan digital yang sejati tercapai ketika Anda mampu duduk di sebuah ruang tunggu, merasakan kebosanan merayap masuk, namun Anda sama sekali tidak merasa cemas atau terdorong untuk meraih ponsel. Anda menang ketika perangkat pintar di saku Anda kembali menjadi alat yang bisu, sesuatu yang Anda angkat dengan tujuan yang jelas, dan Anda letakkan kembali tanpa penyesalan. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, sesuatu yang mungkin bisa Anda renungkan sendiri setelah sesi kita selesai. Silakan. Ketika Anda akhirnya berhasil mengupas semua kebisingan digital itu, membungkam notifikasi yang tiada henti, dan melepaskan diri dari algoritma yang terus mendikte apa yang harus Anda lihat dan rasakan, orang seperti apakah Anda jadinya? Ketika Anda pada akhirnya memiliki cukup keheningan untuk benar-benar mendengarkan pikiran Anda sendiri. Pertanyaan penutup yang sangat tajam dan menggugah. Siapa kita tanpa semua kebisingan itu? Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk bergabung dalam sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Saya harap diskusi dan wawasan yang kita bedah ini bisa memberi Anda percikan keberanian untuk mulai menata ulang batasan digital di hidup Anda. Mulailah dari hal kecil, mungkin dengan sekedar meninggalkan ponsel Anda di laci saat makan malam nanti. Sampai jumpa di penjelajahan topik menarik kita yang berikutnya. Dan selamat menikmati dan merangkul keheningan Anda yang baru.